Nurhayati di sini, Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang rumah sakit dan soal-soal yang sering muncul di SKB Kesehatan Umum dan Bidan ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rumah sakit terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun swasta. Nah, paripurna itu adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fungsi rumah sakit yaitu penyelenggaraan pelayanan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan tingkat ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Nah, bentuk-bentuk rumah sakit ada statis, bergerak, dan lapangan. Kalau statis itu didirikan di suatu lokasi yang bersifat permanen, ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Nah, rumah sakit statis ini menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan. Bentuk rumah sakit kedua adalah yang bergerak, yaitu siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu, dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Misalkan rumah sakit tersebut berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta, atau kontainer. Rumah sakit lapangan ya adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu yang bersifat sementara. Nah, biasanya selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Itu baik berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit. Contohnya Wisma Atlet ya dalam penanganan penyakit COVID-19. Jenis-jenis rumah sakit ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum itu pelayanan kesehatannya semua bidang dan jenis penyakit. Terdiri atas pelayanan medik, penunjang mediknya umum dalam anak, bedah, obgyn, kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan. Pelayanan non medik ada farmasi, laundry, gizi, alat kesehatan, informasi, pemulasaran jenazah, dan lain-lain. Kalau rumah sakit khusus itu rumah sakit yang memberikan pelayanan utamanya pada suatu bidang atau satu jenis penyakit tertentu. Pelayanan kekhususan yaitu 60% tempat tidur, di luar kekhususan 40% tempat tidur. Misalnya rumah sakit jiwa, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit mata. Nah, penetapan rumah sakit khusus dilakukan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Asosiasi Perumahsakitan serta organisasi profesi terkait. Jenis pelayanan di rumah sakit khusus itu ada pelayanan medik, kemudian menunjang mediknya yaitu pelayanan keperawatan dan kebidanan. Ada juga pelayanan non mediknya seperti farmasi, gizi, dan lain-lainnya. Nah, persyaratan rumah sakit adalah di sini ada lokasi. Lokasinya itu lahannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan lingkungan kabupaten atau kota setempat. Diperuntukkan lahan untuk fungsi rumah sakit, memiliki batas yang jelas dan dilengkapi akses atau pintu yang terpisah dengan bangunan fungsi yang lain. Yang kedua, syaratnya adalah bangunan dan prasaranya
prasarananya harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Memenuhi persyaratan teknis dan blok bangunan rumah sakit. Nah, yang ketiga adalah sumber daya manusia. Persyaratan rumah sakit itu harus ada tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu atau tenaga tidak tetap dan konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. Kemudian ada kefarmasian, itu menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang terakhir, syarat rumah sakit itu ada peralatan medis dan non medis yang memenuhi standar pelayanan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai. Nah, rumah sakit umum ada 5 ya, ada 5 kelas. Ada yang kelas A itu jumlah tempat tidurnya 250 buah. Diberikan izin oleh menteri melalui direktur jenderal. Kalau kelas B jumlah tempat tidurnya 200 buah. Diizinkan oleh gubernur setelah dapat notifikasi dari kepala dinas provinsi. Ada kelas C jumlah tempat tidurnya 100 buah dan kelas D dan rumah sakit kelas D Pratama itu jumlah tempat tidurnya paling sedikit 50 buah. Kelas C dan D itu diberi izin dari bupati atau wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten dan kota. Nah, kalau rumah sakit khusus kelas A-nya 100 tempat tidur, kelas B-nya 75 tempat tidur, dan kelas C-nya 25 tempat tidur. Izin mendirikan rumah sakit diajukan oleh pemilik rumah sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi rumah sakit. Nah, berlaku selama rumah sakit itu memberikan pelayanan kesehatan. Kalau izin operasionalnya itu diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas rumah sakit dengan memenuhi persyaratan dan komitmen berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi rumah sakit. Salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat akreditasi untuk memberikan pelayanan. Pelayanan khusus seperti pelayanan radioterapi, kedokteran nuklir, kehamilan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alami, transplantasi organ, untuk penelitian berbasis pelayanan terapi harus dapat izin dulu dari menteri, ya. Nah, akreditasi rumah sakit menurut Permenkes RI nomor 34 tahun 2017, nah bahwa setiap rumah sakit itu wajib terakreditasi. Akreditasi diselenggarakan secara berkala paling sedikit setiap 3 tahun. Akreditasi dilakukan oleh rumah sakit paling lama setelah beroperasi 2 tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kalinya. Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang berasal dari dalam KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit atau luar negeri, yaitu Joint Commission International. Untuk mendapatkan status akreditasi baru, direktur atau kepala rumah sakit harus mengajukan perpanjangan akreditasi kepada lembaga independen penyelenggara akreditasi. Nah, kita lanjut ke soal-soal yang sering muncul ya. Nomor 1, peraturan pemerintah yang mengatur klasifikasi dan perizinan rumah sakit adalah PMK nomor 3 tahun 2020, PMK nomor 56 tahun 2014, PMK nomor 75 tahun 2014, PMK nomor 3 tahun 2019 atau PMK nomor 56 tahun 2019. Nah, yang mengatur klasifikasi dan perizinan rumah sakit adalah PMK nomor 3 tahun 2020. Jawabannya yang A. Berikut ini yang merupakan contoh rumah sakit khusus adalah rumah sakit jiwa, rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit ibu dan anak. B. Rumah sakit jiwa, rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit Pratama kelas D. C. Rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Pratama kelas D. D. Rumah sakit jiwa, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Pratama kelas D. E. Rumah sakit jiwa, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit kanker, dan rumah sakit bergerak. Yang ini contoh rumah sakit khusus ya.
Jawabannya adalah A. Rumah sakit jiwa, rumah sakit ketergantungan obat, rumah sakit ibu dan anak. Karena Pratama kelas D itu bukan rumah sakit khusus. Ya. Dan ini juga rumah sakit bergerak bukan. Oke, lanjut nomor 3. Rumah sakit yang memberi pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis pelayanan disebut dengan rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, rumah sakit lapangan, rumah sakit umum, atau rumah sakit khusus. Ditulis di sini memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang. Jawabannya adalah rumah sakit umum. Karena kalau rumah sakit khusus itu satu jenis penyakit, ya. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Rumah sakit khusus kelas A menurut PMK nomor 3 tahun 2000 memiliki fasilitas tempat tidur minimal 200 buah, 100 buah, 75 buah, 50 buah, atau 25 buah. Jawabannya adalah 100 buah. Persyaratan untuk membangun sebuah rumah sakit secara garis besar harus memenuhi komponen seperti di bawah ini, kecuali lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, atau komite medik. Jawabannya adalah kecualinya komite medik, ya. Persyaratan untuk membangun rumah sakit itu adalah lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, peralatan, dan kefarmasian. Nomor 6. Berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit dapat dibedakan menjadi 2, yaitu RS bergerak dan lapangan, rumah sakit menetap dan rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan rumah sakit menetap, rumah sakit khusus dan rumah sakit umum, rumah sakit menetap dan rumah sakit khusus. Jawabannya adalah yang D. Menurut pelayanannya ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Berdasarkan bab 6 tentang jenis dan klasifikasi rumah sakit, pasal 19 jenis pelayanannya, rumah sakit itu dibagi menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Nomor 7. Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang praktik kedokteran, rumah sakit, perawat, tindakan kebidanan, atau puskesmas. Undang-Undang nomor 44 itu tentang rumah sakit. Nomor 8. Izin operasional penyelenggaraan rumah sakit diberikan penyelenggara untuk jangka waktu 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 7 tahun. Izin operasional penyelenggaraan rumah sakit adalah 5 tahun, sesuai dengan Permenkes nomor 56 tahun 2016 tentang rumah sakit. Nomor 9. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri minimal berapa tahun sekali. Jawabannya adalah minimal 3 tahun sekali harus dilakukan akreditasi, ya. Sesuai dengan Permenkes nomor 12 tahun 2012. Nomor 10. Izin rumah sakit dapat dicabut jika kecuali A. Habis masa berlaku, tidak memenuhi persyaratan dan standar, terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum, atau direktur melakukan korupsi. Nah, izin rumah sakit tersebut bisa dicabut karena habis masa berlaku, tidak memenuhi syarat dan standar, terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Jadi kecualinya adalah yang E, direktur melakukan korupsi. Oke, sekian tentang rumah sakit. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Maaf bila banyak kekurangan, itu dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian semua yang masih berjuang SKB diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, nilainya maksimal dan lulus menjadi CPNS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.